Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Wulandari dengan NIM 1710912220006 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru. Kali ini saya akan menyampaikan materi perkuliahan promosi kesehatan dengan judul Kompetensi Petugas Promosi Kesehatan. Dalam pelayanan Kesmas perlu ditingkatkannya kuratif, promotif, preventif, dan rehabilitatif untuk mengatasi masalah Kesmas sesuai asas penyelenggaraan Puskesmas atau empowerment dan wajib penggerakan dan memberdayakan masyarakat secara aktif melalui upaya promosi kesehatan untuk mendorong pemerintah menyediakan tenaga promkes yang berkompeten dan berkapabilitas tinggi. Petugas promkes fungsinya untuk menjalankan upaya promotif dan preventif. Sebagai keberhasilan program promkes bergantung pada kinerja tenaga promkes. Promosi kesehatan di Puskesmas menurut Kemenkes nomor 1114-Menkes-SK-7 tahun 2005 ialah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong diri sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat dan didukung kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Promosi kesehatan Puskesmas. Selain itu, upaya Puskesmas melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan setiap individu, keluarga, serta lingkungan secara mandiri, dan mengembangkan upaya kesehatan bersumber masyarakat. Kompetensi petugas promkes yaitu need assessment, yaitu identifikasi dan pengumpulan data, menentukan prioritas promkes dari berbagai alternatif, dan identifikasi faktor perilaku, lingkungan, maupun organisasi. Kompetensi petugas promkes dari segi perencanaan program yaitu melibatkan anggota komunitas dan stakeholder dalam perencanaan evaluasi program, mengembangkan program kesehatan yang logis, berurutan, dan berkesinambungan atau teori dan evidence based, dan merumuskan tujuan yang smart, memilih dan melaksanakan implementasi strategi yang sesuai. Sedangkan dari segi pemberdayaan komunitas, kompetensi petugas promkes harus mengimplementasikan strategi yang memberdayakan komunitas untuk melakukan inisiatif promosi kesehatan, membantu, mendukung, dan membangun kapasitas penyedia layanan dan pekerja sosial untuk mengadopsi metode dan program-program promosi kesehatan. Kebijakan advokasi dan lingkungan yaitu untuk menerapkan strategi yang dipusatkan pada kebijakan, perubahan struktural, dan lingkungan, dan memahami dan mempertimbangkan prioritas nasional dan provinsi dalam membuat perencanaan promosi kesehatan di tingkat lokal. Kompetensi petugas promkes dari segi partnership yaitu menetapkan dan memfasilitasi kerjasama, menetapkan kerjasama yang sesuai dan memfasilitasi kerjasama yang terbentuk, berkolaborasi secara efektif dengan komunitas, berkolaborasi dengan profesional dan organisasi lainnya. Kompetensi petugas promosi kesehatan menurut komunikasi secara efektif yaitu menulis laporan, menulis dengan sasaran masyarakat luas, berkomunikasi secara verbal dan mendengarkan secara efektif, menyajikan data dan berkomunikasi dengan masyarakat, mampu menyampaikan jargon promosi kesehatan, menerapkan keterampilan interpersonal, yaitu negosiasi, kerjasama tim, motivasi, resolusi konflik, pembuatan keputusan, dan keterampilan pemecahan masalah. Kompetensi promosi kesehatan petugasnya dari segi evaluasi program yaitu memilih instrumen evaluasi, memantau program dan menyesuaikan tujuan, mengomunikasikan hasil evaluasi. Tugas pokok dan fungsi pemegang program promkes Puskesmas yaitu mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan promosi kesehatan di wilayah kerja Puskesmas. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan promosi dilakukan bersama-sama dengan koordinator program yang terkait, serta kegiatan dalam gedung antara lain penyuluhan langsung dan penyuluhan tidak langsung. Sedangkan kegiatan di luar gedung yaitu penyuluhan melalui media massa, penyuluhan kelompok melalui posyandu kelompok, dan koordinator pelaksana PHBS yaitu melalui pencatatan dan pelaporan. Petugas promkes membantu nakes lainnya dalam bidang pemberdayaan yaitu menyediakan alat bantu, peraga, media komunikasi,
menyelenggarakan bina suasana secara mandiri atau kemitraan, melakukan kemitraan dengan pihak lain, dan menyelenggarakan advokasi. Strategi Promkes di Puskesmas dari segi pemberdayaan adalah perhatikan kondisi, situasi, dan sosial budaya. Pemberdayaan individu yaitu memperkenalkan perilaku baru kepada individu. Pemberdayaan keluarga adalah keluarga dari individu pengunjung, serta pemberdayaan masyarakat yaitu kenali masalah, pecahkan bersama, dan lakukan upaya. Contohnya UKBM, Posyandu, Poskesdes, dan Dokcil. Dari segi bina suasana, terdorong melakukan perilaku karena lingkungannya mendukung. Keluarga atau pengantar, pasien, atau penjenguk, atau nakes punya pengaruh untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Nakes Puskesmas menjadi panutan sikap dan tingkah laku konsisten dalam memberikan pelayanan. Dari segi advokasi, tahapannya yaitu menyadari persoalan yang diajukan, tertarik untuk ikut berperan, mempertimbangkan sejumlah kemungkinan, menyepakati suatu pilihan, langkah tindak lanjut. Kembangkan kemitraan kepada pihak yang potensial sebelum melakukan advokasi. Bahan advokasi yaitu tepat, lengkap, akurat, dan menarik. Sedangkan dari segi kemitraan atau prinsip kesetaraan, kembangkan hubungan kekeluargaan, bukan hierarkis atas bawah, keterbukaan, kejujuran, sesuai fakta, tidak menutupi sesuatu, dan saling menguntungkan atau win-win solution. Pendukung pelaksanaan Promkes yaitu metode dan media, sumber daya, metode komunikasi, media, memperhatikan sasaran, SDM, sarana prasarana media komunikasi, dan dana. Kegiatan Promkes Puskesmas ada yang di dalam gedung dan di luar gedung. Dalam gedung Puskesmas, contohnya seperti tempat pendaftaran, pertama-tama memberi salam kepada pengunjung, informasi yang diberikan, alur pelayanan Puskesmas, jenis pelayanan, denah poliklinik, informasi masalah kesehatan, dan peraturan kesehatan seperti dilarang merokok. Sedangkan di dalam poliklinik, nakes meluangkan waktu kepada pasien untuk menjawab pertanyaan berkenaan penyakit atau obat yang ditelannya. Dan pengantar pasien juga diberi edukasi lewat media atau diharapkan dapat memberikan info kepada pasien. Yang ketiga, ruang pelayanan KIA dan KB, nakes meluangkan waktu kepada klien untuk menjawab pertanyaan berkenaan dengan pelayanan yang didapatkan seperti periksa kehamilan, bersalin, dan kontrasepsi. Dan pengantar pasien juga diberi edukasi lewat media, diharapkan dapat memberikan info kepada pasien. Sedangkan dalam ruang rawat inap tempat tidur, nakes mengunjungi pasien atau duduk di sampingnya dengan melakukan penyuluhan, penggunaan bahan bacaan, penyuluhan berkelompok, melalui sarana sosialisasi dan bersifat santai, pemanfaatan ruang tunggu, dan pendekatan keagamaan. Yang kelima, laboratorium. Dilakukan Promkes melalui media bagi pasien atau pengantar karena umumnya tidak tinggal terlalu lama. Kamar obat, hal yang disampaikan manfaat dan keuntungan penggunaan obat, disiplin dan sabar menggunakan obat sesuai petunjuk dokter, dan pentingnya memelihara tanaman obat keluarga atau toga. Yang ketujuh, tempat pembayaran. Tetap memberikan salam hangat, semoga bertambah sehat, diingatkan kembali untuk menjaga dan mempromosikan kesehatan. 8. Klinik khusus, berupa layanan konseling, gizi, KB, dan Kespro. 9. Halaman tempat parkir, dinding puskesmas, kantin atau kios, tempat ibadah atau musola pagar pembatas kawasan puskesmas. Sedangkan yang di luar gedung puskesmas, yaitu ada kunjungan rumah, pengorganisasian masyarakat, dan pemberdayaan yang berjenjang. Langkah-langkah Promkes di masyarakat yaitu pengenalan kondisi masalah atau kondisi wilayah, identifikasi masalah kesehatan, survei mawas diri, musyawarah desa, perencanaan partisipatif, pelaksanaan kegiatan, dan pembinaan kelestarian. Tahapan promosi kesehatan yaitu analisis komunitas melalui penilaian target, perencanaan, implementasi, dan evaluasi, dan kembali ke penilaian target lagi. Contoh kasusnya yaitu kasus DBD. Diagram program promosi kesehatan yaitu kerjasama masyarakat akademisi melalui identifikasi program intervensi, peninjauan instrumen, faktor-faktor penyebab, dan intervensi dirancang oleh kolaborasi antara masyarakat setempat dan akademisi, dan pembuatan media intervensi. Yang kedua, tahap lanjutan kerjasama masyarakat akademisi yaitu administrasi survei pre-intervensi, administrasi intervensi yang telah dirancang, dan pengumpulan hasil survei post-intervention atau setelah dilakukan intervensi dan penilaian secara kualitatif. Sebelum dilakukan intervensi, terlebih dahulu dilakukan studi formatif untuk menilai sumber daya, organisasi, manajemen, dan kebijakan sesuai dengan intervensi yang akan dilakukan.
Rencananya, para akademisi berbagai fasilitator akan melakukan kemitraan dengan tokoh masyarakat seperti pemuka agama sekaligus pimpinan sekolah. Yang ketiga, struktur organisasi terdiri dari berlandaskan pada Community Based atau Participation Research atau CBPR, atau tim fasilitator berperan sebagai prinsipal investigator, pemuka agama sebagai CO investigator, dan ketua kader sebagai project director. Sebelum dilakukan intervensi, terlebih dahulu diberikan penyuluhan dan pelatihan kepada para partisipan. Para guru atau juga dilibatkan sebagai pembimbing dan pendukung program siswa-siswi terkait DBD, dan tim fasilitator membimbing kegiatan pelatihan dengan membagikan satu modul pada setiap pertemuan. Bagi Diculitik, media yang akan digunakan adalah modul akan dikemas lebih ke arah tokoh komik agar lebih menarik perhatian dan mudah diingat. Sedangkan para tokoh masyarakat serta perwakilan siswa-siswi yang bekerja sama dengan kader kesehatan akan diberikan modul lembar observasi pemantauan, kalender 3M, dan pemantauan media SMS gateway atau WhatsApp group. Kegiatan penyuluhan dan pelatihan perintervensi dilaksanakan melalui diskusi kelompok terkait penyakit DBD. Para partisipan akan memberikan umpan balik terkait kelayakan informasi yang telah diterima. Langkah terakhir dari ini adalah melakukan in-depth interview kepada beberapa partisipan dan dibuat ringkasan mengenai potensi program tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup. Hasil umpan balik tersebut menjadi acuan untuk lebih memanfaatkan pelaksanaan program. Kemudian dilakukan implementasi program kepada masyarakat yang berlandaskan pada hasil studi formatif dan umpan balik. Pada saat pre-intervensi, evaluasi program intervensi ini juga didukung oleh data melalui survei tertulis dengan instrumen dan hasilnya bersifat kuantitatif. Selanjutnya, dilakukan evaluasi kualitatif mengenai manfaat program kepada beberapa partisipan dan masyarakat sasaran. Hasil evaluasi outcome program secara kualitatif untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan perubahan perilaku terhadap kesehatan sebagai akibat dari program promosi kesehatan. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.